Hello and what's up Jagis? Sekarang gue sedang berada di Hyundai Driving Experience yang berlokasi di SCBD untuk mereview sebuah SUV yang menurut gue sangat amat underrated sekali gitu ya. Iya, ini adalah sebuah Hyundai Santa Fe Facelift Signature. Iya, mobil ini ada varian bensin, ada varian diesel, dan varian dieselnya bisa banget ngasepin para diesel ladder frame yang mesinnya lebih besar kubikasinya. Kayak apa sih mobil dari Korea satu ini? Dan seperti yang kalian tahu, Hyundai sekarang di Indonesia tuh lagi jor-joran banget untuk memasarkan mobil lineup terbaru dari mereka. Dan ini merupakan salah satu mobil yang menurut gue paling recommended dari brand Hyundai. Karena bentuknya SUV, dia 7-seater, dieselnya killer banget, dan teknologinya karena udah ada Hyundai Smart Sense, dia juga super canggih. So, kayak apa sih? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start! Here it is. Nah, Jagis, sebelum kita lanjut ke review Hyundai Santa Fe, kita juga pengen ngasih tau kalian kalau sekarang kita syutingnya itu di Hyundai Driving Experience, sebuah experience yang terbaru by Hyundai Indonesia yang punya banyak banget hal seru yang bisa kalian lakukan di sini gitu ya. Lokasinya ada di SCBD, lebih tepatnya di sebelahnya Beer Hall. Dan di sini kalian bisa check out banyak banget latest updates dari Hyundai Indonesia. Salah satunya adalah Hyundai Creta yang satu ini. Iya. Kalau kalian pengen check out kereta luar dan dalam, pengen kalian explore fiturnya dan lain-lain, di sini pun bisa banget. Selain itu, kita pun udah pernah ngulas ya Hyundai Creta secara lengkap banget di video yang satu ini. Dan keseruan di sini pun masih banyak lagi. Di area parkirannya ada Hyundai Service Point, di mana mereka bisa mengecek kondisi mobil kalian secara gratis. Dan kerennya, kalian gak harus pakai brand Hyundai. Semua brand diterima di sini. Mantap! Nah, sambil nungguin mobil kalian kelar diperiksa, kenapa nggak kalian chill di dalam dengan menikmati secangkir kopi dari Hyundai X Tanah Merah? Kalau nggak suka kopi, coklat panas juga ada kok. Gak ketinggalan di sini pun ada ini, The Legendary Hyundai X BTS Photo Booth. Nah, bagi kalian para ARMY yang kemarin di GS nggak kesampean karena rame banget, di sini kalian bisa foto lagi bareng member-member BTS favorit kalian. Last but not least, tentunya kalian bisa test drive seluruh lineup Hyundai terbaru di sini, mulai dari yang listrik seperti Kona Electric dan Ioniq hingga yang bensin seperti Staria, Palisade dan Santa Fe, semuanya lengkap. Gimana? Seru banget kan Hyundai Driving Experience? Makanya kalian juga jangan sampai ketinggalan. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke review Hyundai Santa Fe. Let's go. Eksterior yang pre-facelift aja udah ganteng, sekarang sudah facelift makin gahar dan ganteng lagi dengan lampu velg dan grill depan baru yang kini tampil lebih futuristis. Nah, Jagis, setelah kelar membahas Hyundai Driving Experience di SCBD, sekarang kita lanjut untuk membahas si Hyundai Santa Fe Facelift Signature tahun 2021. Kayaknya gue nggak exaggeration kalau gue ngomong bahwa mobil ini merupakan salah satu SUV underrated yang benar-benar sangat oke banget. Ada varian bensin dan diesel, dan yang varian dieselnya walaupun cc-nya lebih kecil dibanding teman-temannya yang ladder frame, ini kan sebenarnya kelasnya monocoque gitu ya, jadi dia beda. Ini tuh lawannya tuh bukan kayak Fortuner atau Pajero gitu, bukan. Ini tuh lawannya mobil-mobil seperti yang kelas-kelas Eropa kayak Tiguan Allspace ataupun 5008 gitu ya, karena kan dia 7-seater dan monocoque, tapi available dengan mesin diesel. Yang mesin diesel juara banget karena di made ke transmisi DCT. Ini kan model facelift gitu ya, so apa aja bedanya sama yang pre-facelift gitu kan, ubahannya cukup banyak. Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Parasnya secara overall memang masih serupa dengan model yang pre-facelift. Yang pre-facelift itu kayak gini, namun banyak detail-detail yang berubah. Nah, dari atas, antena sudah shark fin, dia tetap udah ada integrated roof spoiler yang cukup rapi dan sangat manis, dan ada truk brake stop lamp di bagian sini. Kaca belakang pun udah defogger, dan ini pun
Wipernya sudah cukup rapi. Ada stiker Hyundai Goa di sini karena memang Santa Fe ini merupakan unit dari Hyundai Goa. Ke bagian belakang, salah satu ubahan terbesar ada di bagian trunk garnish di sini karena kalau yang sebelumnya dia kan ada aksen kukuruman gitu ya. Tapi sekarang dia nggak ada, digantikan aksen kayak mika merah gitu yang nyebrang sehingga taillight-nya terkesan nyambung dari bagian kanan ke kirinya. Walaupun ini ada yang knowing, ntar gue jelasin kenapa. Badging sangat sederhana. Kalau yang sebelumnya kan mungkin ada XG atau ada Grand gitu ya. Ini hanya badge Santa Fe aja di bagian belakang sini. Pembeda dengan varian yang diesel juga hanya ada satu badge CRDI di sana. Sisanya sama persis. Jadi dua-duanya pun kita ulas sama aja gitu ya. Nah, ke bawah lagi, bumper juga sudah thoroughly redesign. Sekarang dia jauh lebih dinamis. Tetap ada aksen cladding-cladding hitam karena kan ini tetap menegaskan sebuah SUV gitu ya. Tapi di bagian bawah, dia permainan chrome-nya tuh manis. Dia nggak yang chrome shiny kayak Kemayoran gitu. Dia ini chrome-nya tuh satin chrome di bagian bawah sini. Untuk urusan safety juga ada 4 titik parking sensor yang rapi menyatu dengan bodi, sekaligus sudah ada kamera mundur juga di bagian belakang sininya karena mobil ini pun sudah dilengkapi dengan kamera 360. Taillights ini salah satu yang paling berubah untuk varian yang facelift ini ya, karena kan yang sebelumnya taillights itu model kayak 3D holographic gitu ya. Oke, sekarang dia berubah menjadi model lazy eyes ngeblok kayak gini yang mungkin tampilannya jadi lebih bold dan lebih strong. Untuk bagian lampu senja seperti ini, dia T-shape sama kayak DRL di bagian depan. Lampu rem dia LED dots di bagian sini. Lampu sein dia tidak di klaster atas. Dia di bagian bawah sini menyatu dengan reflektor belakang yang langsung nyebrang senada dengan yang di bagian tengah sini. Jadi lagi-lagi mobilnya terkesan lebih lebar gitu ya. Dan ini pun walaupun memang lampu mundur di bagian atas ini, dia masih bola biasa. Bicara soal side profile, tetap sebagai SUV dia dilengkapi dengan roof rail yang ini besi, jadi beneran bisa dipakai warna silver, sekaligus ada panoramic roof besar di bagian atasnya. Dan ini panoramiknya tuh sampai sini ya, kalau kalian lihat ya. Jadi nggak hanya passenger depan, tapi orang-orang yang di belakang di baris kedua pun tetap ke bagian nuansa panoramiknya. Jadi gede banget, really nice. Pemanis di samping, ada window line, chrome seperti ini yang terasa cukup mewah. Dan di bagian pilar-pilarnya, dia sudah piano black. Lagi-lagi terasa seperti mobil premium. Namun yang gue suka, dia tuh permainan chrome-nya tuh nggak yang semua chrome shiny gitu ya. Oke, di bagian window lines ini dia chrome-nya mengkilap, tapi di bagian door handle, model grip type, dia chrome-nya itu satin. Iya, jadi kesannya itu lebih mewah dan berkelas. Dan di sini pun udah ada smart entry untuk kedua pintu depannya, jadi udah praktis banget. Di bawah, ini juga tetap ada cladding-cladding hitam dari fender yang menyambung ke side skirt, karena lagi-lagi kan ini sebuah SUV, tetap harus ada kesan maconya. Dan lagi-lagi, chrome yang ada di bawah sini di door panel ya, ini adalah chrome satin. Jadi chrome-nya tuh nggak terlalu lebay kayak rame atau gimana. Dia permainan chrome-nya terasa manis dan berkelas. Ke depan lagi, bagian spion juga dia model pedestal. Dia tidak di-mount di pilar, dia di-mount di body, ditarik ke belakang sedikit supaya untuk bagian pilarnya di sini tetap minim blind spot. Dan blind spot pun bisa lebih diminimalis lagi karena di sini pun spionnya sudah dilengkapi dengan blind spot warning. Ini spionnya udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein di sini juga, termasuk sudah ada kamera di bagian bawah spionnya karena mobil ini sudah ada kamera 360. Oke, masuk bahas bagian kaki-kakinya. Walaupun di sini ada hal annoying yang ntar gue jelasin kenapa, tapi secara overall ini sebenarnya kaki-kakinya udah cukup modern juga kok. Peleknya udah mengalami update dibandingkan versi pre-facelift. Sekarang dia model palang 5 kayak turbin kayak gini dengan aksen-aksen dual tone gunmetal yang kesannya tuh high-tech dan techno banget gitu ya. Ringnya 18 inci dan ini dibalut dengan ban Kumho-Krugen dengan ukuran 21560 R18. Pengereman depan cakram, belakang cakram, jadi ya udah safe banget, termasuk secara teknologi. Ya nggak usah ngomong kayak ABS, EBD, BA, VSC gitu-gitu, tentu udah ada semua. Karena mobil ini pun dilengkapi dengan sistem Hyundai Smart Sense. Iya, jadi udah bisa kayak auto braking, udah ada hill start assist, udah ada hill design control. Jadi memang secara safety-nya udah top lah di kelasnya. Gua nggak ada komplain sama sekali. Dan tentunya bicara soal facelift, perubahan paling major yang terjadi di Santa Fe facelift adalah di bagian fascia depannya. Iya, karena depannya ini berubah lumayan signifikan gitu ya. Di sini mulai dari grillnya ini udah beda banget. Karena kan yang pre-facelift itu grillnya model cascading yang di tengah dia misah sendiri kayak Hyundai pada eranya ya. Seperti Ioniq juga masih cascading grill. Jadi sama seperti itu. Ini sekarang sudah cascading grill 2.0. Jadi dia grillnya tuh lebih masif dan dia langsung masuk ke bagian headlamp sebelah sininya. Finishing grillnya pun gue suka banget karena lagi-lagi dia nggak pakai chrome yang shiny, tapi dia pakai satin chrome. Satu-satunya chrome shiny di sini cuma ada di bagian
badge Hyundai-nya aja gitu ya. Sisanya ini satin chrome gede banget, bener-bener terasa sangat bulky dan maco banget gitu ya. Kalau dilihat di kaca belakang tuh kayak sangat-sangat intimidating. Termasuk ada lagi aksen satin chrome di bagian sini, bahkan sampai bagian bawah-bawahnya ini semua satin chrome. Iya, ada aksen kayak taring juga di sini gitu ya, benar-benar bikin depannya sangat-sangat modern dan sangat agresif sekali. Cladding hitam tetap ada di bagian bawahnya sebagai penegas kesan SUV, dan juga untuk urusan safety, dia tetap ada parking sensor di bagian depan sini karena kan dia parking sensornya udah keliling, termasuk kamera juga udah ada di bagian bawah badge, terintegrasi di bagian sebelah sana. Jadi lagi-lagi kameranya sudah 360 gitu ya. Namun, update yang paling terlihat kalau dari depan tentunya adalah di bagian perlampuannya, karena lampunya itu udah beda banget. Kalau yang sebelumnya, dia lebih misah lagi gitu ya, jadi rada-rada expanderan gitu. Kalau yang sekarang ini jauh lebih terintegrasi. Dia tetap misah, dia ada klaster atas dan klaster bawah, tapi DRL-nya bentuknya tuh kayak T-shape gini ya, kayak palu gini, dan dia bener-bener striking banget. Kalau siang tuh bener-bener kelihatan bener-bener identik banget. Kalian nggak akan salah lihat mobil ini. Sama kayak kalian lihat Palisade kalau di jalan, itu tuh light signature tuh khas banget. Kalian nggak akan salah lihat mobil itu gitu ya. Di bagian atas ini, yang T-shape nyambung ke bawah, memang ini berfungsi sebagai DRL sekaligus lampu senja. Kalau kalian nge-sein, atas ini dia berubah menjadi amber untuk lampu sein. Di bagian bawah sini, untuk low beam dan high beam, dia sudah dual proyektor LED dan ini terbukti terang banget. Walaupun dia nggak ada fog lamp di bawah, tapi di bagian bawah klaster dari proyektor yang ada di sini, itu ada kayak semacam lampu yang disorot ke bawah gitu ya di sini. Kayak ada proyektor pipih lagi, dan ini berfungsi sebagai kayak built-in fog lamp, sehingga jalan di depan kalian itu terlihat sangat terang dan sangat jelas banget. Dan secara overall, tampang dari si Hyundai Santa Fe facelift ini menurut kita sudah benar-benar revolusi yang sangat-sangat luar biasa. Yang sebelumnya aja kan udah ganteng banget, begitu di facelift sekarang dia jadi jauh lebih ganteng. Apalagi kalau kalian menilai di bagian situnya, di kacanya, itu kan ada kamera. Karena mobil ini dia nggak hanya ganteng, tapi berkat Hyundai Smart Sense juga sangat canggih pula. Interior yang bernuansa two-tone coklat muda dengan hitam tampil premium dan berwibawa. Apalagi dengan ambient light, panoramic roof, dan speedometer digital, ia pun semakin tampil modern. Nah, otomatis guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut dengan pintu yang beratnya tuh cukup luar biasa ya. Ini berat banget loh, khas dengan mobil-mobil CBU asli Korea. Dan pas mau masuk, disambut dengan sebuah aluminium sill plate di bawah yang beremboskan Santa Fe. Iya, jadi terasa lumayan mewah. Oke. Nah, begini guys, interior dari si Hyundai Santa Fe facelift signature tahun 2021. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lainnya seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknats Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ untuk info otomotif terkini yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, as usual, pertama-tama kita kenalan dengan kuncinya ya, yang bentuknya itu seperti ini. Iya, dia bentuk tuh kayak telur gini ya, dan di balik sini ada logo Hyundai-nya ketutupan stiker, dan di baliknya ada 4 buah button, dan ini sendiri untuk lock, unlock, untuk buka power tailgate, dan untuk remote engine start. Iya, karena mobil ini udah punya feature remote engine start yang terkoneksi dengan AC juga, jadi bisa langsung nyala pagi-pagi mobil kalian dingin pas kalian mau berangkat kerja. Dia udah engine start stop, nyala berpendar di bagian sini, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, ternyata Santa Fe ini pas facelift gak hanya berubah tampang, tapi mesin dan platform juga turut berubah. Untuk yang bensin, 2500cc MPI DWC inline 4 gasolin bertenaga 180 PS dengan torsi 23,7 kgm, yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,2 detik, itu not bad. Konsumsi BBM juga not bad, ada di 1:10-an. Untuk yang diesel, akselerasi luar biasa ada di 8 detikan, dan itu gak sabar buat kita coba nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya untuk Santa Fe sendiri kita paling penasaran adalah varian yang dieselnya. Karena dieselnya itu
ladder frame killer. Iya, itu luar biasa. Nanti kita bakal pinjem unitnya dari Hyundai Indonesia untuk kita coba bawa jalan yang varian dieselnya. Tapi secara interior, memang keduanya cukup serupa ya, untuk yang varian diesel maupun yang varian bensin, karena kan sama-sama tipe yang signature. Kita bedah interior dulu. Nah ini, build quality, material, segala macam, ini sangat-sangat top notch. Gue berani kasih 4 jempol buat si Santa Fe ini, karena ini empuk semua. Bagian atas ini pun ya, yang deket ke kaca itu empuk. Bagian door trim sini juga empuk. Dan dia desainnya tuh kayak dual cockpit gitu ya. Jadi kayak nge-wrap around ke sini langsung nyambung ke bagian door trim, sehingga desainnya tuh terasa futuristik dan sangat-sangat avant-garde. Dengan real stitching di bagian sini. Dan memang interiornya itu dia dual tone. Kombinasi antara hitam dengan warna kayak saddle brown kayak gini. Mewah, gue suka. Ini tuh bukan beige tapi kayak coklat muda gitu ya. Jadi bagus banget. Bagian bawah sini ada open storage yang langsung kelihatan kalau di interior mobil ini juga punya ambient light. Iya, ambient light dari bagian bawah sini, ada di bagian door trim, ada di bagian samping-samping sebelah sini. Dan ini pun ambient lightnya bisa kalian atur kecerahannya dan bisa kalian pilih warnanya via speedometer yang ada di sini. Warnanya pun banyak banget. Kalian pengen putih, kuning, merah, hijau, biru, ungu, segala macam tuh ada, jadi sesuai dengan preferensi kalian. Glove box, ini pun pembuka glove box itu mewah banget ya. Ada kayak aksen diamond cut-nya gini, satin chrome. Sudah soft opening dan ada lampunya di bagian dalam. Really nice. Ke bagian center console. Nah ini dia memang modelnya tuh high console ya. Jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu yang konsol tengahnya tuh tinggi, langsung nyambung ke bagian dashboard. Dan di sini pun kalian sambut dengan sebuah head unit model floating yang lumayan unik. Secara interface memang dia khas dengan di interface mobil Hyundai dan Kia kekinian yang udah sangat-sangat modern dan sangat well thought of. Di sini menu utamanya ini ada media yang lagi main, kebetulan sekarang lagi FM gitu ya. Ini bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan di sini pun ada beberapa shortcut menunya. Ada all menu untuk Bluetooth teleponi, untuk media yang tentunya media sendiri bisa koneksi ke USB juga, dan ada setup menu lengkapnya di sini. Ada untuk Bluetooth teleponik yang gue bilang, ada Android Auto, Apple CarPlay juga, ada user manual, voice memo, ada climate. Jadi AC pun bisa kalian lihat dari sini gitu ya. Passengernya berapa segala macam, karena kan ini juga sudah dual zone. Ke bawah lagi, lubang AC dihiasi dengan aksen-aksen satin chrome yang agak dark kayak gini. Tombol hazard di tengah berkedip pas kalian pencet, jadi kayak mobil Eropa. Dan disambut dengan high console di sini yang kanan kirinya tuh empuk. Iya, jadi kalau kalian misalnya lagi nyetir, ini kena paha gitu ya di sini. Ini tuh enak karena dia empuk gitu ya. Nice banget, attention to detail. AC-nya kayak yang gue bilang dual zone climate control, dan di sini pun udah ada kayak AC mode gitu-gitu, dan bisa ngontrol untuk rear climate juga ya kalau kalian dari sini. Ke bawah lagi, dia transmissionnya bukan model yang gregek-gregek gitu kayak mobil jadul. Dia sudah shift by wire dan dia modelnya tombol seperti ini. Ini pun desainnya pas banget. Jadi untuk park di sini, untuk reverse di sini, untuk neutral di sini, dan untuk D di sini. Sangat sederhana sekali. Kalau kalian pencet R, maka langsung kelihatan kalau mobil ini sudah punya kamera 360. Dan kamera 360-nya juga udah ada guidance line yang tentunya dynamic. Iya, kalian puter-puterin setir, ini bakal ikut muter. Oke, ke bagian kiri, di sini ada knob gede banget. Ini adalah drive mode. Iya, jadi mobil ini punya beberapa drive mode yang kalian bisa pilih, dan itu pun langsung tersambung dengan speedometer dan rasa berkendaranya. Pilihannya kurang lebih bisa kalian lihat di bagian sini. Ini tuh ada yang paling standar tuh ada comfort gitu ya. Kalau kalian pengen irit-iritan, pindah ke eco. Dia berubah speedometer langsung jadi ijo-ijo gitu, karena kan ya lebih eco friendly. Bawa masuk mode sport, speedometer langsung berubah jadi kekarbonan dengan aksen merah, jarum merah, dan semuanya serba merah. Dan kalian tahu kan apa artinya? Merah itu racing. Dan tentunya ada lagi mode Smart. Smart ini dia kayak bakal pelajarin driving style kalian dan bakal disesuaikan, jadi dia bisa mempelajari driving style kalian. Kemudian balik lagi ke knob sini. Jadi di bagian samping-samping knob sini ada hill descent control, ada auto hold untuk bagian electric parking brake-nya. Parking brake-nya nggak ada di sini karena dia ada di bagian kanan driver sebelah sini. Ada parking sensor dan untuk nyalain kameranya. Walaupun memang dia ada beberapa dummy switches di sini yang gua nggak tahu ini buat apa kalau di luar, tapi dia ada. Nah, mundur lagi ke belakang sedikit, kalian bakal disambut sebuah closed storage. Ini bisa kalian buka. Dalamnya ada satu buah cup holder dan ada input untuk USB, dan tentunya ini ada kayak tanda untuk wireless charger. Wireless chargernya pun dia di sini.
Jadi dia modelnya tuh vertikal ya, jadi nggak yang kalian taruh kayak nampan gitu, tapi handphone kalian langsung zlup masukin sini aja, dia bakal langsung nge-charge. Jadi handphone kalian pun ke-lock dan nggak akan gelombang kemana-mana. Termasuk ada lagi cup holder satu di sini, jadi di depan dapat 2 buah cup holder. Joknya sama kayak dashboardnya, jadi dia dual tone, dia ada aksen saddle brown kayak gini, perforated, dengan aksen lagi yang di bagian atas yang bikin dia mewah karena dia diamond stitch kayak gini ya, jadi benar-benar terasa premium, tapi tetap ada aksen hitam-hitam dengan piping warna silver di bagian sampingnya. Pengaturan jok, dia sudah elektrik untuk passenger dan juga sudah elektrik juga pastinya untuk driver. Dia bisa sliding, bisa reclining, bisa seat height adjuster, dan dia pun seat height adjuster 2 arah. Termasuk ada untuk electric lumbar support juga yang bisa kalian atur-atur. Nah, setirnya tentu sudah dibalut kulit, dia enak banget dipegangnya karena dia nanapaan gini ya, sangat halus. Pengaturan setir pun masih manual di sini. Sudah bisa tilt dan juga sudah bisa teleskopik. Jadi udah menemukan driving position yang enak tuh gampang banget. Setirnya, klaksonnya suara seperti ini. Udah mewah, kalian nggak perlu ganti-ganti lagi. Dan setirnya pun ada controls di bagian kanan dan kirinya. Di kirinya, untuk audio control ada seat track, ada volume, ada mode, ada untuk voice command, dan ada Bluetooth teleponi. Di bagian kanan, ada controls untuk speedometer, untuk MID sekaligus untuk Hyundai Smart Sense. Iya, jadi contohnya di sini kayak ada tombol gambar setir, ini untuk kayak lane keeping assist gitu-gitu ya. Oke, ini jadi udah lengkap di sini, termasuk ada tombol untuk cruise control juga. Kalian tetap dapat paddle shifter, jadi jangan khawatir kalian ngeliat gear knob kayak gini mungkin kayak kurang sporty, tetap dikasih paddle shifter, jadi enak buat oper-oper gigi sendiri. Apalagi yang diesel transmisi DCT, asik banget. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, dan juga tentunya speedometer dia sudah full layar semua. Secara overall, dia layoutnya emang seperti ini. Jadi di bagian kiri ada buletan untuk speedo, di bagian kanan buletan untuk rev counter, dan semua ini pun bisa kayak kalian configure tadi ya sesuai dengan drive mode-nya. Dan di sini pun MID lengkap banget. Pertama-tama di sini ada gambar Santa Fe, ini jadi kayak lane keep assist gitu, dia bisa ngasih tahu kalau kalian ngeloyor keluar jalur, semi autonomous gitu. Dan juga kalau kita cycle, di bagian bawah sini ada kayak driver attention warning, untuk kalau kalian capek dia bisa kasih tahu. Ada untuk digital speedo, ada driving information, ada trip information, accumulated info, ada settingnya pun ekstensif banget. Ada juga untuk tire pressure monitoring system, tapi ini harus kalian jalan baru dia bisa baca tekanan bannya kayak gitu. Lengkap dan sangat-sangat informatif, bagus banget sistem ini ya Hyundai ya. Ke bagian kanan yang gue bilang ada electric parking brake di bawah, dan juga ada beberapa tombol untuk matiin vehicle stability control, ada untuk buka power tailgate di belakang, dan untuk nyala dan matiin lane keeping assist-nya gitu ya. Jadi oke lah. Door trim desainnya juga sangat-sangat niat gitu ya, kayak gue bilang. Jadi memang dia black tapi ada bagian aksen yang saddle brown lagi di tengah, dan itu beneran kukulitan, kalian bisa pegang itu empuk, termasuk ada real stitching juga di bagian situnya. Speaker memang dia belum premium sound, tapi udah oke ya, udah lengkap karena udah ada tweeter juga di bagian dashboard depan, so it's okay. Di bawah ada tempat penyimpanan door pocket sekaligus ada untuk 1 buah bottle holder seperti itu. Ke atas lagi di tengah sini rear view mirror sudah elektrokromatik, jadi dia auto adjusting, kalian nggak perlu pencet-pencet apa-apa lagi di sini. Dan juga di bagian overhead console sini ada beberapa controls, kayak contohnya untuk nyalain lampu, yang tentunya lampu interiornya sudah LED, udah putih semua, udah cakep. Dan juga ada untuk buka dan tutup panoramic sunroof besar yang ada di bagian atas mobil ini. Harus gua akuin, panoramic mobil ini itu tuh gede banget, karena sampai headliner ke baris kedua belakang itu ke bagian panoramik juga gitu ya. Jadi nggak cuman bagian depan atau bagian tengah doang, tapi sampai belakang dapat. Dan kalau ditutup semua langsung nutup seperti ini gitu ya. Di atas ini pun ada 2 buah sun visor, dua-duanya udah ada card holder, dan dua-duanya udah ada kacanya, termasuk ada lampunya yang memang lampunya ini masih kuning gitu ya, mungkin biar kalian glowing gitu, jadi dia nyalainya warm white. Dan ini pun sama kayak Sonata yang waktu itu kita review di sebelah sini, dia auto off, jadi kalau kalian tutup dalam keadaan nyala otomatis dia akan mati. Nah, otomatis masuk ke baris kedua, kalian akan disambut kembali dengan pintu yang beratnya sama kayak yang di depannya. Ini hefty dan solid banget gitu, yang gue suka. Termasuk kalian pun gak dianaktirikan seperti kebanyakan mobil, karena di sini kalian tetap disambut oleh seal plate aluminium yang ada logo Santa Fe-nya gitu ya. Jadi depan belakang ke bagian seal plate yang ada logonya. Kebanyakan mobil kan cuma ngasih depan doang gitu ya, jadi yang belakang kesepian. Nah,
Nah, begini aja guys, interior baris kedua dari si Hyundai Santa Fe facelift tipe signature tahun 2021. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih dorongan kurang lebih 8 jari. Iya, jadi masih sangat lega. Termasuk di bagian kolong joknya itu masih bisa molosin kaki. Jadi kalian duduknya pun masih bisa agak selonjoran ke depan. Headroom, berkat panoramik yang besar ini memang sedikit kepangkas, tapi ini sama sekali nggak masalah. Masih ada 4 jari gitu ya. Untuk tinggi most orang Indonesia, itu masih muat banget. Apalagi berkat panoramik besar ini, dia benar-benar masukin banyak cahaya ke kabin, jadi kabinnya itu terasa sangat lega dan sangat-sangat airy. Di belakang sini joknya pun serupa kayak yang di depan, jadi dia modelnya kulit two tone dengan warna saddle brown yang terasa sangat premium. Bahkan aksennya diamond stitch itu ada sampai bagian baris keduanya ya, jadi really nice banget. Dan yang gue suka dari jok Santa Fe ini, dia tuh under thigh supportnya maju banget. Kalian bisa lihat di sini ya, jadi dia benar-benar ke depan, alias orang-orang yang tinggi itu kakinya bakal tertopang sampai ke bagian balik lutut sebelah sini ya. Jadi duduknya pun enak, nggak ngateng sama sekali. Termasuk ini pun joknya masih bisa kalian recline. Kalau kalian pengen recline di bagian samping sini, bisa ya. Dan ini pun posisi paling recline itu seperti ini. Nah, ini beneran sih, enak banget. Duduk di jok ini itu ngingetin gue dengan experience duduk di Toyota Harrier generasi kedua. Itu tuh enak banget, karena selain dia recline banget, kalian bisa menatap panoramic roof besar di atas. Jadi rasa itu bener-bener luar biasa, mewah gitu ya. Nah, kalau kalian di sini duduknya bertiga, berhubung mobil ini front wheel drive, dia hump di sini hampir nggak ada. Jadi kalau kalian ke bagian jok di bagian tengah, ini sama sekali no problem. Kaki masih bisa napak dengan sangat sempurna, termasuk headrestnya pun ada 3 di bagian tengah sini bisa dinaikin. Jadi kalian bisa duduk di tengah nyender. Malahan kalian dapat center stage untuk panoramiknya ini ya. Jadi enak duduk di bagian tengah pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang lumayan empuk. Dan di sini pun kalian ke bagian kayak 2 cup holder gitu buat kalian taruh minuman lagi. Kalau kalian butuh taruh lebih banyak minuman, di bagian door trimnya masih ada door pocket untuk kalian taruh minuman di bagian bawahnya. Door trimnya pun sama kayak di depan, jadi nggak di courting sama sekali di belakang. Tetap ke bagian aksen saddle brown kulit besar dengan stitching asli yang empuk dan premium banget. Dan juga lagi ada aksen-aksen satin silver di bagian door handle dan di bagian speaker covernya. Dan speaker covernya pun sama ya, depan belakang modelnya tuh kayak parametrik gitu ya, kayak lucu banget gitu. Jadi benar-benar ada esensi seninya dari desainnya. Untuk bahas fitur, di bagian belakang sini fiturnya sih cuman ada AC di bagian ventilasi tengah sini ya. Jadi baris kedua tetap dingin, AC-nya pun sampai belakang ada, ntar gue bahas. Di bawah ada 2 buah colokan untuk charging yang bentuknya sudah USB. Jadi kalian tinggal bawa kabel, kalian colok sini, udah bisa nge-charge gadget kalian. Termasuk kalau misalnya kalian di chauffeurin, jok yang depan passenger sebelah sini itu ada controls di bagian pundak sini ya. Jadi kalian bisa majuin joknya sendiri tanpa kalian nyuruh-nyuruh chauffeur kalian gitu. Jadi udah enak banget. Penyimpanan, selain 2 cup holder di sini, ada 2 buah seat back pocket di bagian belakang jok yang modelnya kukulitan kerut-kerut gini, lagi-lagi mewah banget. Dan juga ada yang tadi gue bilang di door trim, door pocket untuk nyimpen beberapa minuman kalian. Oh ya, tadi gue lupa ngomong. Di bagian pintunya ini, di kanan dan kiri, kalian udah dapat passenger blocker. Iya, jadi tirai yang bisa kalian tarik dan kalian sangkutin di sini. Untuk men-shield kalian dari hal-hal di luar dan memberikan kalian privacy lebih sebagai passenger baris kedua. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat premium banget duduk di baris sebelah sini. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021. Di sini, jok ini memang belum di posisi paling recline gitu ya. Kalau gue reclinein lagi, seperti inilah ya. Ini gue sebagai fully grown adult masih bisa nyisa ruangan di sini sekitar 2 jari. Iya, jadi masih lebih dari cukup untuk ngangkut orang dewasa. Walaupun dengan catatan, seperti banyaknya jok baris ketiga, memang ini joknya itu rendah banget. Jadi kalian duduknya tuh dingklik banget gitu ya. Jadi baris ketiga itu lebih baik diserahkan untuk kepada anak-anak dan bocah-bocah yang masih kecil. Joknya sendiri sama, kukulitan, perforated, udah terasa lumayan premium. Dan kalian dapat 2 buah headrest yang bisa kalian naikin di bagian sininya. Kalau kalian duduk, ini headrestnya posisinya pas banget menopang kepala kalian. Walaupun memang secara headroom di bagian belakang sini tinggal sisa 1 jari, karena kan atapnya agak-agak sloping ke bagian belakang gitu ya. Penyimpanan pun kalian dapat kayak open storage di bagian samping sini, di fendernya ada juga cup holder, itu di kanan kiri itu ada gitu ya. Termasuk ada juga
Climate control, iya. Jadi di bagian sini nih, itu ada knob untuk AC. Iya, knobnya tuh mewah banget ya untuk baris ketiga gitu ya. Dia tetap ada aksen diamond cut-nya gitu. Dan ini pun kayak nyala-nyala gitu kalau kalian nyalain gitu ya. Jadi terasa sangat premium. Lubang AC-nya ada di bagian kanan serta di bagian kiri juga. Jadi dinginnya tuh merata. Seperti itu. Udah nice lah. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Hyundai Santa Fe facelift. Untuk bukanya tentu dia sudah power tailgate dan aksesnya bisa pakai tombol di bagian sini ataupun bisa pakai remote gitu ya. Tinggal kalian pencet aja. Seperti itu. Nah, di sini dalam keadaan dia lagi 7-seater alias joknya naik semua, sebenarnya ruang bagasinya itu masih tersisa cukup lumayan loh. Karena masih ada space 2 jengkal lebih sedikit di bagian belakang sini. Kalau kalian pengen taruh koper medium 1 di sini gitu ya, tiduran, masih bisa. Golf bag kecil, gym bag, belanjaan groceries sehari-hari, itu udah lebih dari cukup ditaruh di bagian belakang sini tanpa harus nurunin jok baris ketiganya. Ini pun kalau kalian buka, kalian udah dapat partial shelf alias tonneau cover yang tersimpan rapi di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian pengen jadi ini mobil jadi 5-seater, nggak pakai jok baris belakangnya, kalian bisa install di sini dan bisa jadi penutup belanjaan atau barang-barang kalian. Di bawahnya lagi ada open storage di sini yang ada netnya juga, karena ini pun bisa kalian install, ada tethering hook point-nya di kanan dan kiri gitu ya. Jadi Eropa banget. Termasuk ada penyimpanan untuk dongkrak dan toolkit lain-lainnya di bagian sebelah kanan sini. Rapih banget semuanya, well thought gitu. Nah, kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya kalian bisa turunin jok baris belakang ini dengan cara menarik strap yang ada di bagian belakang sini ya. Ini. Seperti ini. Kalau udah turun kayak gini, maka ini officially jadi 5-seater, tapi bagasinya langsung extend sangat besar sekali. Di sini kalian pengen masukin koper large, tuh 2, 3, 4 pun masuk gitu ya. Jadi memang langsung jadi besar banget. Termasuk di sini juga kalian mendapat beberapa fitur, kayak contohnya di bagian sini ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai untuk colokin vacuum cleaner dan lain-lain gitu ya. Jadi udah bagus lah. Dan di sini ada 2 buah tombol untuk turunin jok baris keduanya secara elektrik. Iya, kalau kalian pengen lebih gede lagi, kalian pengen ngangkut ATV gitu ya, atau Power Wheels atau Fortuner Legender yang kemarin, pengen dimasukin ke sini, itu bisa. Tinggal kalian tekan aja di sini gitu kan. Nah, turun gitu otomatis. Jadi kalau udah turun, ini akan otomatis full flat ke baris kedua. Dan ini benar-benar nggak ada humpnya ya, benar-benar langsung rata semua. Jadi langsung jadi gede banget. Apalagi mobil ini juga nggak ada load liftnya. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, itu nggak perlu kalian angkat, langsung bisa kalian tarik keluar tanpa terganggu hump yang ada di sininya. Tutup ya, button di bagian sini, jika kalian pencet, beres. Walaupun ya gagah, keren, dan gak punya lawan di kelasnya, namun karena ada yang di-courting dari versi pre-facelift, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hyundai Santa Fe Facelift. Palak si Hyundai Santa Fe Facelift ini udah keren, iya itu pun gua setuju. Tapi ada yang annoying di sini sebenarnya. Apakah itu? Kalau kalian melihat Hyundai Santa Fe pre-facelift yang sebelum ini, itu dia palaknya ring 19 inci. Bahkan yang previous generation yang kayak punya Bang Ridwan, itu juga sudah 19 inci. Tapi sekarang yang di facelift, justru yang masuk Indonesia yang ring 18 inci seperti ini. Mungkin kalau 19 bakal lebih mantap. Bakal di luar sana itu ada Santa Fe Calligraphy yang palaknya itu ring 20 inci. Dan itu ganteng banget. Untuk urusan lampu dari si Santa Fe facelift, bagian depannya kita udah suka banget karena udah putih dan modern semua. Namun bagian belakang ada sedikit yang kurang modern, yaitu bagian lampu plat nomornya yang masih lampu pijar kuning biasa kayak gini. Sampai startnya pun masih kayak gini juga. Come on Hyundai, bisa dong diganti lampu LED supaya jadi lebih modern lagi. Gak susah kan? Salah satu ubahan major di bagian belakangnya pada varian facelift adalah garnish belakang yang sekarang dia sudah mika merah kayak gini ya. Jadi kesannya tuh lampunya nyambung dari kanan ke kiri. Namun yang disayangkan, lampunya putus sampai sini doang gitu. Sebenarnya ini mereka tuh bisa banget bikin ini jadi nyala gitu ya. Jadi nyalanya tuh nyebrang gitu. Pasti jadi jauh lebih ganteng banget. Namun sayangnya ini hanya putus di sini aja. Ini bikin nyala dong Hyundai biar lebih ganteng. Namun tenang, karena kami nggak akan menobatkan mobil ini sebagai diesel ladder frame killer tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Hyundai Santa Fe Facelift. Seperti tadi gue bilang pas di interior, akses ke baris ketiga dari si Santa Fe ini itu terasa sangat mudah dan sangat modern banget. Jadi, instead of kalian tuas gitu ya, kalian dorong-dorong sendiri gimana, dia hanya perlu 1 sentuhan tombol. Di bagian bawah sini ada tombol, ini fungsinya untuk one touch
tilt and slide. Jadi otomatis ya, pas mau masuk tinggal pencet aja. Dia kan otomatis nunggingin dan ngedorong ke depan jok yang ini, sehingga akses ke belakang itu bisa langsung instan dan otomatis. Sebagai bagian dari Hyundai Smart Sense, Hyundai Santa Fe facelift ini punya fitur yang namanya Safe Exit Assist. Iya, jadi dia in conjunction dengan blind spot monitoring gitu ya. Kalau misalnya ada bocah kalian di belakang sini, itu pengen keluar dan buka pintu gitu ya. Kalau dia mendeteksi ada mobil atau motor lagi lewat, otomatis pintunya langsung nggak bisa dibuka. Iya, jadi dia menjaga supaya bocah kalian tuh nggak ketabrak motor atau mobil dari belakang dengan buka pintu sembarangan gitu ya. Hyundai punya teknologi baru yang sangat keren banget, yang mereka sebut Blind View Monitor. Jadi, menggunakan kamera yang ada di spion kanan dan kiri, pas kalian ngesen, contohnya pengen ganti jalur gitu ya, itu akan langsung ngedirect feed dari kamera ini ke speedometer di depan kalian. Misalnya kalian ngesen, kayak gini. Jadi bisa dibilang zero blind spot. Iya, nggak ada blind spot sama sekali. Ini teknologi yang sangat keren banget dan pertama kali diaplikasikan di Hyundai Santa Fe facelift yang satu ini. Kemudian diikuti di Staria juga ada gitu ya. Gue berharap kedepannya produk-produk lain pun mulai ada bisa sistem seperti ini, karena ini kepake banget di jalanan Indonesia yang orangnya pada nyebelin semua kalau nyetir bawa mobil dan motor. Dan sistem ini langsung bikin Honda Lane Watch terkesan sangat ketinggalan zaman. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Hyundai Santa Fe facelift signature tahun 2021. Menurut kita, ini tuh salah satu SUV underdog yang benar-benar sangat recommended banget. Kalau kalian sedang mencari SUV 7-seater monocoque, ini adalah one of the best in its class. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Hyundai Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mengulas si Hyundai Santa Fe Signature Facelift ini di Lakna Soto Jangki. Dan sekarang kita melakukannya di Hyundai Driving Experience yang berlokasi di SCBD Jakarta. Di sini seperti yang tadi gue bilang, kalian bisa explore banyak banget mengenai hal-hal baru yang berhubungan dengan Hyundai. Kalian bisa check out kereta, produk terbaru dari mereka gitu ya. Canggih dan keren banget. Di situ bisa kalian ubak-ubak sepuas kalian. Kalian bisa foto-foto bareng BTS yang kemarin di Gias ngantri. Di sini bisa, kosong tuh. Silahkan datang para ARMY. Kalian bisa nyantai bareng Tanah Merah Coffee, minum-minum sambil nungguin mobil kalian di servis gitu ya. Dan speaking of service, ini sendiri juga nggak hanya menerima mobil Hyundai doang. Kalau kalian kesini pengen lihat-lihat produk Hyundai pakai mobil brand lain, juga diterima di sini gitu ya. Jadi dermawan sekali ya mereka ya. Gue belum pernah lihat yang lain kayak gitu. Biasanya kan yang diterima ya udah yang sebrand doang. Di sini kalian mau pakai brand lain, mobil kalian tetap bisa dicuci, di fogging, dicek tire pressure-nya dan lain-lain. Jadi Hyundai Indonesia servisnya udah luar biasa banget. Ini setara dengan servis-servis mobil premium Asia. Iya, kalian tahu lah ya apa yang gue maksud gitu ya. Jadi brand lain perlu belajar dari Hyundai soal hal ini. Ikuti keseruannya di Hyundai Driving Experience SCBD seperti itu. So thank you banget Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review seperti ini gitu ya, mobil-mobil underdog, kemudian mobil-mobil unik, dan tentunya informasi otomotif Indonesia yang pasti akan menghibur hari-hari kalian. Kita nggak sabar banget pengen nyobain versi dieselnya, nanti kita pinjem gitu ya. Karena waktu itu Alex pas ikut media drive Santa Fe Diesel, itu katanya best in class performance. Mantap banget rasanya. Sekian aja untuk si Santa Fe Signature satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.